Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya, yang dengan hal itu kita telah menyempurnakan status kita sebagai hamba di sisinya. Kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya sebagai bentuk keridhaan terhadapnya. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mentaati beliau merupakan ketaatan kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan kepada Rasulnya adalah dengan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa saja yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa saja yang taat kepadaku maka sungguh dia masuk surga. Baik para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan akidah tauhid. Masih kita membahas tentang al-wala wal bara. Al-wala maksudnya dan maknanya adalah mencintai sesama kaum muslimin disebabkan adanya keimanan yang ada pada diri mereka, disebabkan karena adanya keimanan di dalam diri mereka, membantu dan menolong mereka, berkasih sayang terhadap mereka, menasihati mereka. Ini merupakan bentuk al-wala, ini merupakan makna al-wala. Kemudian al-bara maknanya adalah berlepas diri membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir, demikian pula orang-orang munafik, menjauhi mereka, berlepas diri dari kebiasaan dan ritual agama mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan kita masih membahas juga tentang bentuk-bentuk al-wala yang disyariatkan, bentuk-bentuk al-wala yang disyariatkan. Setelah kita menyebutkan ada 3 bentuk al-wala yang disyariatkan. Yang pertama adalah mencintai seluruh orang-orang beriman yang berada di setiap tempat dan setiap masa dengan berbagai jenis suku bangsa mereka disebabkan karena keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah menolong orang-orang sesama kaum muslimin, orang-orang Islam, orang-orang beriman, ya tatkala mereka dizalimi dan disakiti. Demikian pula yang ketiga adalah membantu orang-orang beriman ketika mereka membutuhkan bantuan tersebut. Ketika mereka membutuhkan bantuan tersebut. Baik itu dengan jiwa, baik itu dengan tenaga, baik itu dengan harta. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, kita akan masuki ya yang keempat ya, yaitu merasakan sakit, ya, merasakan penderitaan ya, terhadap apa saja penderitaan yang menimpa mereka, musibah dan gangguan yang menimpa mereka, yang menimpa kaum muslimin, yaitu merasa berempati, ya, merasakan penderitaan yang sama, ya. Apabila kaum muslimin mendapatkan ya musibah, begitu juga gangguan. Merasa bahagia ketika menolong mereka dan merasa bahagia dengan memberikan semua kebaikan untuk mereka, berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin, ya. Kemudian merasa lapang dada, ya, tidak ada dendam kesumat ya terhadap sesama kaum muslimin. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang generasi awal dari umat Islam ini, yang mereka ini sampai-sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka para sahabat itu, generasi awal dari umat ini, ya, umat Islam yang pertama-tama, mereka itu begitu tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka ya berkasih sayang di antara sesama mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Kasih sayang tersebut tentunya ya menuntut mereka untuk merasakan penderitaan seperti apa yang ya menimpa mereka, dan begitu bahagia serta gembira ketika mampu untuk menolong mereka dan bisa untuk memberikan, dan merasa bahagia ketika mampu untuk memberikan kebahagiaan juga kepada mereka. Demikian ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa yang menimpa mereka ya, baik itu kebahagiaan maupun ya kesusahan, maka ini sama-sama mereka ya tanggung dan mereka rasakan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini bukti keimanan yang ada pada diri mereka, ya, orang-orang beriman seperti itu. Nah, ini bentuk wala yang disyariatkan, ya. Merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini sering juga kita sebutkan, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa saja yang ia cintai untuk dirinya, maka besar harapannya itu ada pada saudaranya dan dia mengupayakan untuk ada pada saudaranya. Nah, seperti itu. Bila kebahagiaan yang ada padanya, maka dia upayakan kebahagiaan itu ada pada saudaranya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Adapun keburukan-keburukan sebagaimana dia berusaha untuk menghindarkan dari dirinya, maka dia berupaya juga untuk menghindarkan dari saudaranya. Begitulah para muslim rahimani wa rahimakumullah, bentuk al-wala yang disyariatkan itu merupakan bentuk keimanan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hak-hak
sesama kaum muslimin, ya. Yang ini apabila dipenuhi hak-hak tersebut, ini menunjukkan ya bentuk wala mereka terhadap saudara mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam beberapa hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Satu hadis menyebutkan ada 5, ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun ada juga yang menyebutkan sampai 6. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan ini disepakati oleh keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Perhatikan para muslim rahimani rahimakumullah, ya, kita sesama kaum muslimin ada hak ya yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hak ini wajib bagi kita untuk memenuhi, dan ini merupakan bentuk wala kita terhadap saudara kita. Apa itu? Yang 5 tersebut, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, raddus salami, ya, membalas salam, menjawab salam. Ketika ada saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita, maka balas salam tersebut. Balas salam tersebut itu merupakan haknya, itu merupakan kewajiban kita. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah wa'iyadatul maridi. Wa'iyadatul maridi, yaitu menjenguk orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin, itu hak seorang muslim. Ya, kita apabila mendapatkan saudara kita yang sakit, maka hendaklah dijenguk dia. Ya, jenguklah dia. Dan itu insyaallah taala akan menguatkan hatinya, meringankan penderitaannya, bahkan ini bisa meringankan rasa sakitnya. Demikian. Betapa tidak saudaranya perhatian dengannya, betapa tidak saudaranya begitu ya peduli dengannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ternyata hal-hal seperti ini sangat menyentuh hati, ya. Hal-hal seperti ini sangat menyentuh hati para muslim, kepedulian, empati kepada sesama kaum muslimin. Coba bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mampu untuk mendakwahi seorang pemuda Yahudi, ya. Kebaikan-kebaikan Nabi ternyata ini membuat dirinya dan keluarganya, ya, ini mampu menerima kehadiran Nabi, sampai-sampai ya pemuda ini ketika sakitnya ini ternyata menghantarkan sampai kematiannya, ya. Nabi SAW tatkala menawarkan keislaman kepadanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka sang pemuda tersebut melirik kepada ayahnya, yang ayahnya ini tidak mencegah dan melarang, ya, Nabi SAW, bahkan tidak melarang ya putranya yang dalam sakaratul maut seperti itu, sakit yang menghantarkan kepada kematiannya. Demikian. Ya, ketika Nabi SAW menawarkan ya 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam ya kepada pemuda tersebut, pemuda Yahudi yang dalam kondisi sakit yang dijenguk oleh Nabi SAW, ya, maka sang pemuda melirik kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan kepada putranya ini, ati Abul Qasim, ya, taati Abul Qasim ini. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu tak berapa lama dia pun wafat. Bergembira Nabi SAW atas wafatnya, ya, yang wafatnya itu di atas keislaman dan keimanan, walaupun tak ada amal kecuali hanya ungkapan 2 kalimat syahadat. Yang jelas ungkapan ini akan menjadi ya modal bagi Nabi SAW untuk menolongnya kelak, membela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada paman beliau tatkala beliau menawarkan Islam. Ya ammi, wahai pamanda, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah ungkapan yang aku bisa membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Demikian. Nah, ternyata paman Nabi SAW tak mengucapkannya. Demikian.
dikala yang lain seorang pemuda Yahudi yang dijenguk oleh Nabi SAW, ternyata ya tindakan menjenguk Nabi, ya tindakan Nabi SAW yang menjenguknya ini ternyata meluluhkan hatinya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah, meluluhkan keluarganya demikian untuk membiarkan sang pemuda tersebut untuk masuk Islam. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, jadi menjenguk orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin ini betul-betul ini meringankan beban, ya, bentuk empati yang ditunjukkan, ya. Kemudian ya ini merupakan bentuk besarnya perhatian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jenguk orang sakit itu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW bersabda, wattiba'ul janaizi, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah, ya, kaum muslimin, bila kita dapatkan ya diri kita memiliki kelapangan waktu, ya, dan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin ketika itu mereka mengalami musibah, ya, dan ketika itu dia telah wafat, ya, maka iringilah jenazahnya, ya. Begitu juga barangkali karib kerabat yang ketika itu karib kerabat orang yang meninggal dunia ini dari kalangan kaum muslimin, mereka akan merasa bahagia dan senang. Betapa banyak kaum muslimin yang mengiringi jenazah saudaranya yang meninggal dunia ini, seperti itu, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang harus dipenuhi. Kemudian berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, wa ijabatud da'wati, memenuhi undangan. Betapa senangnya seorang muslim ketika dia merasa bahagia, dia mengundang saudaranya sebagai bentuk berbagi kebahagiaan. Maka diundang saudaranya agar bisa menikmati makanan yang dihidangkannya sebagai bentuk kebahagiaan atas ya satu hal, ya, kenikmatan yang didapatinya, seperti itu, ya. Nah, dia ingin berbagi kebahagiaan dan diharapkan saudaranya pun ya memenuhi undangan tersebut, berbagi kebahagiaan, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, memenuhi undangan ini tentunya akan membuat ya bahagia saudaranya ketika dia dikunjungi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah memenuhi undangan, kecuali ya undangan tersebut mengandung atau undangan tersebut ya pada undangan tersebut ya ada acara-acara yang maksiat atau ada hal-hal yang maksiat yang bersamaan dengan undangan tersebut, di mana pada acara tersebut ya terdapat seperti musik-musik, ya, seperti juga barangkali minuman-minuman keras yang dihidangkan atau makanan-makanan yang diharamkan yang dihidangkan. Maka yang seperti ini ya gugur kewajiban untuk memenuhi undangan, ya. Namun jika mampu untuk bisa hadir ya di waktu ketika tidak terdapat kemaksiatan ketika itu, maka hadir, ya, seperti itu, ya. Ketika mampu untuk hadir di waktu di mana tidak ya dipertontonkan kemaksiatan ketika itu, maka hadirlah untuk memenuhi undangan sesama saudara ya kaum muslimin. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, wa tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin, ya, mendoakan orang yang bersin, ya. Ketika saudara kita bersin, ya, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita dianjurkan untuk mendoakannya, yarhamukallah, yaitu mendoakan kerahmatan untuknya. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, dalam hadis yang lain, namun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim secara khusus, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan terdapat tambahan, ya. Redaksinya itu berbeda sedikit, ya. Namun maknanya sama dan ada tambahannya. Disebutkan dalam hadis ini ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun.
hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Qila, ada yang bertanya, mahunna ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Lihat, ada perbedaan sedikit dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang baru saja kita sebutkan tadi, disebutkan raddus salam, membalas salam. Ternyata di sini dalam hadis ini ada hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah ketika bertemu mengucapkan salam. Nah, seperti itu. Jadi, termasuk hak seorang muslim atas muslim yang lain terkait dengan salam adalah yaitu mengucapkan salam, ya memulai mengucapkan salam, begitu juga menjawab salam. Demikian. Salam merupakan ya teguran kehormatan. Salam merupakan doa keselamatan, doa kesantosaan, doa kebaikan, ya, doa keselamatan, ya. Demikian, ya. Maka sungguh kita katakan, ya, ucapan salam ini luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, dia merupakan doa ya keselamatan, doa kesantosaan, doa kedamaian, doa kebaikan, demikian, ya. Selain itu juga dia merupakan teguran ya kehormatan bagi saudaranya. Dan ternyata ini memunculkan kecintaan, ya, memunculkan kecintaan. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita sampaikan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu? Maukah aku tunjukkan kepada kalian ya terhadap sesuatu yang apabila kalian kerjakan, kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Lihat, ya. Ternyata menyebarkan salam, ya, ini mampu untuk memunculkan kecintaan, dan itu merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya mengucapkan salam bila bertemu dengan sesama kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Demikian, ya. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya seseorang muslim ketika dia bahagia, terkadang dia mengundang saudaranya, ya, untuk berbagi kebahagiaan. Maka sebagai bentuk ya memasukkan kebahagiaan ke dalam ya hati seorang muslim mukmin, ya maka penuhi juga undangannya, ya. Demikian, agar dia bertambah bahagia seperti itu, agar dia merasakan bahagia di mana ternyata undangannya ya untuk berbagi kebahagiaan tersebut ternyata diterima oleh saudara sesama muslim, saudara ya sesama ya Islam agamanya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka penuhi ya, kecuali kalau ada kemaksiatan di dalam acara tersebut, ya. Kemudian wa idza stansahaka fansah lahu, apabila dia minta nasihat kepadamu maka berikan nasihat untuknya. Lihat, ya. Ini hak juga seorang muslim atas muslim yang lainnya. Nah, seorang muslim ketika dia butuh nasihat, dia butuh untuk diberikan nasihat, ya mungkin dia butuh pencerahan, dia butuh solusi, dia butuh untuk diberikan ungkapan-ungkapan yang baik. Yang kata Nabi SAW, wal kalimatut thayyibah sadaqah, ungkapan-ungkapan yang baik itu merupakan sedekah, maka berikan kepadanya, ya. Lebih-lebih kan nggak bayar itu, memberikan nasihat nggak bayar, tapi ingat, berikanlah nasihat dengan nasihat-nasihat yang didasari dengan wahyu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Demikian, ya. Nasihat-nasihat yang baik, ya. Nasihat-nasihat yang mengandung kebenaran seperti itu, bukan kedustaan. Nasihat-nasihat yang mengajaknya kepada kebaikan, nah seperti itu, ya. Dan itu
muncul atas dasar ketulusan. Nasihat tidaklah dikatakan nasihat seperti yang kita katakan, ya. Nasihat tidaklah dikatakan nasihat kecuali berasal dari kata an-nushu yang maknanya adalah ketulusan. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, nasihat itu mestinya muncul dari ya ketulusan hati, sehingga ungkapan yang keluar pun dari lisan itu mengandung ketulusan, mengandung kemurnian, mengandung kejujuran, ya iman, kejujuran hati, demikian, ya. Sehingga ini akan mudah untuk diterima oleh saudara seiman. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berikutnya adalah wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Ini yang kelima, apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, ya memuji Allah, maka doakanlah ia. Fashammithu, maka doakanlah ia. Itu doa dengan yarhamukallah. Doa yarhamukallah. Ya, ketika dia bersin, ya dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Walaupun dia tak tahu, walaupun ada juga yang tahu, ya. Bersin itu sesungguhnya merupakan proses untuk mengeluarkan virus, bakteri ya dari tubuh. Itu merupakan bentuk perlawanan ya tubuh yang Allah ciptakan ini dari penyakit yang akan menyerang, sehingga ya virus atau bakteri yang masuk lewat pernapasan ini akan dilawan dengan proses bersin, demikian. Nah, itu diantara faedahnya. Nah, sehingga keluarlah ya kuman atau virus tersebut, bersinlah seperti itu. Maka ini rahasia mengapa kita dianjurkan untuk mengucapkan ya alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah, memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang muslim dia telah ya memuji Allah ya setelah dia bersin, ya maka doakan kerahmatan untuknya, ya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Begitu indahnya ya, begitu indahnya hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, begitu indahnya hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, yang ini diajarkan di dalam agama kita para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pantaslah Islam itu disebut dengan ya agama Islam, yaitu agama ketundukan, agama keselamatan, agama ketenangan, agama kedamaian. Karena begitu, ternyata satu dengan yang lainnya ya mereka ini saling mendoakan, ya. Satu dengan yang lainnya mereka saling perhatian, ya. Satu dengan yang lainnya mereka ini saling memberi empati, menunjukkan ya kejujuran ya dan kecintaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah ya tadi yang keempat ya, ini yang kelima, wa idza marida fa'udahu, apabila dia sakit maka jenguklah ia. Ya, apabila seorang muslim sakit maka jenguklah ia, demikian. Dan adab-adab ketika menjenguk orang yang sakit adalah ya memberikan motivasi ya tafaul, ungkapan-ungkapan yang akan memberikan motivasi bagi dirinya ya, bukan merasa sial atau bahkan mungkin berputus asa ya, seperti itu. Jangan mengucapkan ungkapan-ungkapan keburukan yang sehingga ini akan membuat saudara kita yang sakit itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari kasih sayang Allah, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Jangan pula kita ceritakan ya bahwasanya ada orang yang meninggal dunia ya dengan sebab penyakit yang sama dengan yang diderita oleh ya saudara kita ini. Jangan begitu. Nah, ini akan memunculkan kesedihan bagi dirinya ya, pukulan yang semakin berat bagi dirinya, demikian. Jangan, tapi ya ungkapkan la ba'sa bihi tahuran insyaallah, tidak mengapa, ini penghapus dosa ya, tak mengapa ya, penghapus dosa insyaallah taala, demikian ya. Ya begitu semangatnya ketika seorang muslim mengetahui bahwasanya ya
musibah yang menimpa dia ternyata ini bisa menghapuskan dosa, bisa menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Lebih-lebih ketika seorang muslim yang menjenguk saudaranya tersebut menyampaikan beberapa ungkapan-ungkapan hadis yang sekiranya ini menjadi penyejuk hatinya, demikian. Seperti hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim, mayusibul mu'mina mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim, baik itu berupa rasa penat, rasa sakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, kemudian demam, sampai pun duri yang menusuk kulitnya, tidaklah hal itu menimpanya kecuali Allah Subhanahu wa taala dengannya menghapuskan dosa dan kesalahannya. Demikian, seperti itu. Maka semakin semangatlah dia, ternyata rasa sakitnya ini bisa menghapuskan dosanya. Ya, demikian. Nah, itu menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sampaikan juga hadis Nabi kepadanya, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka, di antaranya ujian berupa sakit, demikian. Ya, seperti itu. Jadi semakin semangat pula dia, Mengapa? Karena ternyata Allah sedang cinta kepadanya, yaitu dengan menghapuskan dosa-dosanya. Allah tidak ingin membiarkan hambanya ini berdosa sampai dibawa ke akhirat sana, lalu dia diadab dengan adab yang paling ringannya adalah sepasang sandal yang terbuat dari api neraka yang apabila dipakai di kaki maka akan menggelegak otaknya, demikian. Dan satu harinya ada yang berpendapat 1000 tahun dari hitungan dunia. Ada pula yang mengatakan 50.000 tahun dari hitungan dunia. Itu satu harinya, demikian. Seperti itu para muslim. Yang apinya itu 70 kali lebih panas ketimbang api yang paling panas di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu, Maka ini merupakan bentuk kasih sayang. Nah, disampaikanlah hal-hal seperti ini kepada saudara seiman yang dia dalam kondisi sakit. Maka ketahuilah, menjadi ringanlah sakitnya. Penderitaannya menjadi ringan, bahkan mungkin itu pula yang akan mensugestinya, sugestinya memacu bagi dirinya, semangatnya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu mempercepat kesembuhannya. Allah mempercepat kesembuhannya. Demikian. Nah, seperti itu. Tambah lagi mungkin hadis yang lain yang ternyata musibah yang menimpa seorang muslim itu bisa meninggikan derajatnya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, orang beriman, baik itu berupa duri yang menusuknya atau yang lebih parah, yang lebih tinggi, yang lebih dahsyat ketimbang itu, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya, atau dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Demikian hadis riwayat Muslim. Nah, sampaikan seperti ini, Masya Allah, semakin semangat dia. Nah, begitulah adab ketika menjenguk orang yang sakit. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau bisa juga, nah itu merupakan bentuk apa? Memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya, dalam hati saudaranya. Ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan diriwayatkan dari sahabat yang diriwayatkan oleh seorang
tabi'in yaitu Ibnu Al-Munkadir, ya. Ungkapannya adalah min afdalil amali idkhalus sururi 'alal mu'min taqdi anhu dainan taqdi lahu hajatan, ya, tanaffas, ya, atau nafisu lahu kurbatan, demikian. Dalam ungkapan hadis ini disebutkan termasuk amal yang paling afdal adalah memasukkan kebahagiaan kepada seorang mukmin. Engkau, ya, menyelesaikan darinya hutangnya. Engkau, ya, menyelesaikan kebutuhannya dan engkau mengangkat, ya, kesusahan darinya, seperti itu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'. Hadisnya sahih dengan nomor urut hadis, ya, 5897, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya, hak seorang muslim yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini adalah wa idza mata fattabi'hu, ya. Apabila ia wafat maka ikutilah jenazahnya, demikian. Hadis riwayat Muslim. Baik, mengikuti jenazah seorang muslim, ya, ketika wafat, ya, ini merupakan bentuk penghormatan kepada dirinya, ya, setelah kematiannya, demikian, ya. Bentuk kita mencintainya, bentuk kita, ya, berwala dengannya, loyalitas kita kepadanya, ya. Begitu juga kepada saudara-saudaranya, ya. Maka kita mengiringi jenazah, ya, jenazah salah seorang saudara kita yang wafat ketika itu, demikian. Berikan hak ini kepadanya, mengiringi jenazah sampai kepada kuburan. Hanya saja, ya, ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para wanita mengiringi jenazah ke kuburan, ya. Para wanita, ya, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengiringi jenazah ke kuburan, ya. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, inna nuhina anittiba'il janaiz. Sesungguhnya kami dahulu dilarang oleh Nabi SAW untuk mengikuti jenazah ke kuburan, ya, seperti itu. Jadi sebaiknya untuk para wanita, ya, mereka ini tidak mengikuti, ya, jenazah sampai ke kuburan. Adapun dari rumah duka menuju tempat sholat seperti di masjid, maka silakan, bahkan silakan juga ikut sholat di masjid, mensolatkannya, demikian. Adapun mengiringi jenazah sampai ke kuburan, maka sebaiknya dihindarkan. Apa rahasia dari larangan ini? Yaitu agar wanita tersebut, ya, tidak mendapati dirinya kondisi ketidakstabilan, ya, yaitu kelabilan. Kita ulangi, ya, rahasianya agar, ya, wanita tersebut tidak mendapati dirinya dalam kondisi kelabilan, demikian, ya. Wanita adalah makhluk yang Allah jadikan labil, ya. Wanita yang Allah jadikan tidak stabil, ya. Mudah untuk mengikuti perasaannya. Dalam kondisi terguncang karena kematian orang yang dicintainya, wafatnya orang yang disayanginya, ini mengakibatkan pukulan berat pada, ya, perasaannya, demikian. Sehingga ini akan membuatnya labil, seperti itu, ya. Dalam kondisi, ya, wafatnya orang yang dicintainya, ini membuat dia labil, seperti itu. Nah, padahal ketika itu jenazah dari orang yang dicintai ini masih ada,
ya di permukaan bumi ini, dia sudah mengalami kelabilan yang begitu besar, ya, yang bersangatan seperti itu. Lalu bagaimana kondisinya apabila ternyata orang yang dicintai ini itu dilihatnya akan dikuburkan, dihilangkan dari permukaan bumi dengan ditanam, ya, jasadnya, tubuhnya. Nah, ini semakin membuat dirinya labil seperti itu. Demikian, ya. Saya pernah dapati seorang, ya, anak wanita yang ikut ke pekuburan ayahnya ketika ayahnya dihantarkan ke jenazah, dihantarkan jenazahnya ke kuburan. Ketika sang ayah ini hendak dimasukkan ke liang kubur, ternyata sang anak ini karena begitu, ya, sedihnya dia, begitu cintanya dengan orang tuanya, dia sampai-sampai ingin masuk ke dalam kuburan. Kalaulah tidak dicegah oleh orang yang ada di sekitarnya, maka tentu kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia akan, ya, terjerembab ke dalam kuburan tersebut bersama dengan, ya, jenazah ayahnya, seperti itu, ya. Nah, oleh karenanya, ya, berhati-hati. Inilah hikmah dan rahasia mengapa Nabi SAW melarang para wanita, ya, untuk ikut serta, ya, mengiringi jenazah ke kuburan, ya. Baik, demikian para muslim dan muslimat, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, ini dia, sebenarnya masih banyak lagi, ya, bentuk bentuk loyalitas kepada sesama muslim, masih banyak lagi, ya. Kita hanya sebutkan sebahagian saja di sini, ya. Barangkali silahkan merujuk kepada kitab-kitab para ulama, ya, yang berbicara tentang wala, ya, bentuk loyalitas kepada sesama kaum muslimin ini yang disyariatkan. Insyaallah taala pada waktu mendatang, ya, kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk wala yang diharamkan. Baik, ya. Nah, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materinya. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat walafiat dalam rahmat Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, apa hukum akikah? Jika seseorang belum diakikahkan karena kesulitan orang tua, apakah yang bersangkutan boleh mengakikahkan dirinya sendiri? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sang penanya juga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Amin, ya. Hukum akikah para ulama berbeda pendapat, ya, menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, ya, bagi yang mampu tentunya, ya. Pendapat yang kedua mengatakan adalah sunat saja hukumnya, ya, bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ada pendapat yang mengatakan makruh, demikian, seperti itu. Manakah pendapat yang kuat? Saya condong dari 3 pendapat ini, hukumnya adalah sunnah, ya. Ini pendapat jumhur ulama kalau tidak salah, ya. Ini pendapat jumhur ulama kalau tidak salah, hukumnya adalah sunnah, demikian, ya. Bukan wajib, juga bukan dimakruhkan, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Mana dalil yang menunjukkan itu sunnah? Ya, banyak sebenarnya, ya, hadis yang menunjukkan hal tersebut, ya. Beberapa hadis contohnya adalah hadis yang mengatakan al-ghulamu murtahinun, ya, bi aqiqatihi, ya. Akikah seorang bayi itu, ya, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya, demikian, seperti itu, ya. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya, ya. Disebutkan dalam hadis seperti itu.
Nah, inilah hadis yang menjadikan sebagian ulama mewajibkan akikah itu karena tergadai demikian. Baik ya. Namun ada hadis yang memalingkan kepada sunnah hukumnya, ya. Itu hadis Nabi SAW yang mengatakan, ya, man wulida lahu waladun fa arada an yansuka, ya, falyansuk ila akhir al hadis. Kata Nabi SAW, apabila siapa saja yang lahir anak untuknya, ya, lalu dia ingin untuk menyembelih, disebutkan dengan ingin, ya, untuk menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Disebutkan dalam hadis ini keinginan untuk menyembelih, menunjukkan bahwasanya, ya, menyembelih hewan akikah itu ketika dikaitkan dengan keinginan menunjukkan itu bukanlah kewajiban. Nah, seperti itu. Baik ya. Jadi inilah hadis yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum sunnat. Demikian wallahu taala alam. Yang jelas para ulama berbeda pendapat. Saya condong hukumnya adalah sunnat bukan wajib. Demikian. Baik ya. Jika seorang yang belum diakikahkan karena orang tua itu sulit ekonominya, ya, apakah boleh mengakikahkan diri sendiri? Baik, tentang mengakikahkan diri sendiri, para ulama mereka berbeda pendapat juga, ya, mereka berbeda pendapat juga. Ada yang membolehkan demikian, ya. Ada yang tidak membolehkan seperti itu. Ada hadis yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya, yaitu hadis di mana karena Nabi SAW, ya, aqqa, ya, an nafsihi, ya. Nabi SAW dahulu itu pernah mengakikahi dirinya sendiri, demikian, diri beliau sendiri, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh beberapa imam, dan imam hadis maksudnya, ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Lalu ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, bahwa menghasankan, jadi sahih juga termasuk sahih, ya, tapi derajatnya adalah hasan, demikian, dari berbagai jalurnya. Wallahu ta'ala alam. Saya sendiri condong kalau ada seseorang yang mengakikahi dirinya sendiri, maka saya condong itu dibolehkan seperti itu. Tapi ingat jangan memberatkan. Jangan pula mengalahkan akikah dari anak-anaknya, ya. Jangan sampai terkalahkan akikah anaknya karena mengakikah dirinya sendiri, demikian. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kewajiban, atau kita katakan syariat akikah, bukan kewajiban, ya, karena para ulama berbeda pendapat, ya. Karena syariat akikah itu adalah syariat yang diarahkan kepada kedua orang tua, yaitu orang tua, seperti itu, ya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Jadi tidak mengapa, silahkan kalau mau mengakikah diri sendiri, ya. Demikian. Tapi bukanlah merupakan kewajiban, karena pendapat yang tadi kuat adalah tidak wajib. Wallahu taala alam wa anta fajazakallahu khaira. Baik, ada pertanyaan ini, ya. Bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburannya di dalam masjid atau di halamannya? Apakah dibolehkan atau sebaiknya dihindari? Lalu bagaimana dengan Masjid Nabawi yang di dalamnya terdapat kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, ya. Salat menghadap kuburan ini terlarang, ya. Salat menghadap kuburan ini terlarang, ya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis,
ya la tusallu ya ilal qabri, jangan salat menghadap kuburan. Ya kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menghadap kuburan salat itu. Demikian pula jangan salat di sekitar kuburan, tidak boleh. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuk ya menyampaikan kutukan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka itu menjadikan kuburan sebagai masjid, menyatukan kuburan dengan masjid, ya, beribadah di masjid yang ada kuburannya, kuburan yang ada masjidnya, begitu kira-kira. Ya. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, atau kalau diterjemahkan dengan itu bentuk doa, tapi kalau kita terjemahkan dengan bentuk ya fi'il madhi, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan ya nabi mereka sebagai masjid, yaitu menggabungkan, menyatukan antara kuburan dengan masjid sehingga beribadah di kuburan yang ada masjid-masjid yang ada kuburan. Nah, seperti itu. Ya. Demikian. Nah, seperti ini mendatangkan kutukan seperti itu. Dalam hadis yang lain disebutkan ya kuburan orang-orang saleh juga. Bahkan Nabi menyebutkan di akhir hadis tersebut dengan wa inni anhakum an dzalika, dan sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Ya, itu menyatukan kuburan dengan masjid. Tidak boleh karena akan berakibat ya orang beribadah itu di kuburan yang ada masjidnya, seperti itu, sholat atau di masjid yang ada kuburannya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW juga mengingkari dan meniadakan, menafikan ya kebolehan untuk masjid itu digabungkan dengan kuburan, ya, sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, kata Nabi SAW, al-ardu kulluha masjidun, ya, bumi ini semuanya adalah masjid, illal maqbarata wal hammam, kecuali kuburan sama WC, ya, kamar mandi. Demikian. Sebagaimana kita tidak boleh sholat di kamar mandi, maka tak boleh juga kita sholat di kuburan. Tadi disebutkan semua ini adalah masjid, bumi ini bisa untuk jadikan masjid. Nah, kecuali kalau ada kuburannya. Jadi masjid kalau ada kuburannya tak boleh. Demikian. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini mencakup tentunya kuburan yang ada di dalam masjid sendiri, di dalam masjid atau di halaman masjid. Demikian. Mengapa demikian? Ya. Kenapa di halaman masjid juga ini dilarang untuk sholat di masjid yang ada kuburan di halaman masjid tersebut? Karena sesungguhnya kuburan itu areal, sifatnya areal, ya. Dia satu wilayah. Bila ada satu kuburan, maka wilayah tersebut menjadi kuburan, ya, seperti itu. Karena sesungguhnya pekuburan ya kaum muslimin itu dari zaman generasi awal dahulu sampai sekarang itu menyatu dan bergabung seluruhnya. Ya, kalau ada satu kuburan maka semuanya itu adalah kuburan, sehingga dikumpulkan di sana orang-orang yang meninggal dunia untuk dikuburkan di tempat tersebut. Demikian, ya. Jadi dia areal, kuburan itu jadi areal. Nah, kalau ada satu kuburan yang diletakkan di masjid, di areal masjid, maka jadilah wilayah itu wilayah ya areal kuburan. Sehingga ya ini menyebabkan tidak boleh untuk melakukan ibadah di masjid tersebut. Yang jelas dikutuk oleh ya Allah Subhanahu wa taala, menggabungkan antara kuburan dengan masjid sehingga nanti akan beribadah ya di dalam kuburan tersebut atau di masjid yang ada kuburan tersebut. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ini sebagai sarana yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka dihindari, dijauhi. Demikian, seperti itu. Mungkin ada yang bertanya dan sudah memang ditanyakan, lalu bagaimana dengan Masjid Nabawi di mana di sana ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita pernah jelaskan dalam kajian ini juga bahwasanya ya aslinya Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpisah dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ketahuilah Nabi SAW itu dikuburkan di tempat wafat beliau. Dan beliau wafatnya itu adalah di kamar Aisyah dalam kondisi dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang tercinta. Beliau wafat di tempat yang beliau cintai dan beliau mencintai Aisyah. Bahkan beliau wafat di pangkuan Aisyah. Dan beliau dikuburkan di tempat ya wafatnya beliau. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Sehingga para sahabat pun menggali kuburan di bawah tempat tidur Nabi SAW ya ketika itu ya, dan itu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang bukan di dalam masjid Nabi SAW. Nah, ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi ya, ketika di zaman Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4 itu tidak perluasan itu tidaklah sampai memasukkan rumah Aisyah radhiyallahu anha yang ada kuburannya, ada kuburan Nabi SAW, bahkan ada kuburan ya Abu Bakar dan Umar ya setelah wafat mereka dikuburkan di sana ya, itu dengan memasukkan ya rumah Aisyah radhiyallahu anha seperti itu ya. Jadi nggak termasuk awalnya ya. Nah, sampai ketika ya di masa kekhilafahan ya salah seorang dari khalifah Bani Umayyah yang dia melakukan perluasan di masa kekhilafahannya itu sampai ya memasukkan rumah Aisyah radhiyallahu anha ke dalam Masjid Nabawi. Demikian. Padahal sudah ditentang oleh para ulama. Ya, ditentang oleh para ulama. Namun kebijakan pemerintah sulit untuk digagalkan. Akhirnya dimasukkan. Namun dikasih pemisah demikian ya. Yang hukum asalnya sesungguhnya Masjid Nabawi dengan keutamaan yang luar biasa di masjid tersebut, yaitu apabila sholat di dalamnya maka ini seperti 1000 kali sholat ya, lebih afdol 1000 kali sholat di masjid yang lain ya selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa seperti itu ya. Maka ini tidak kehilangan keutamaannya, sehingga kesalahan sebagian orang yang memasukkan ya kuburan Nabi SAW ke dalam Masjid Nabawi ini tidaklah menghilangkan keutamaan Masjid Nabawi ini seperti itu ya. Kesalahan itu akan ditanggung oleh orang yang melakukannya di hadapan Allah kelak seperti itu. Demikian. Lebih-lebih ternyata hal ini ditiru oleh kaum muslimin ya, dengan menyatakan lihat kuburan Nabi itu ternyata ada dalam masjid, maka tentunya ini contoh teladan, padahal Nabi tidak pernah melarang, tidak pernah ya memberlakukan atau memerintahkan demikian. Bahkan yang ada Nabi SAW itu menyebutkan tentang adanya kutukan ketika menyatukan masjid dengan kuburan seperti itu ya. Nah, saya yakin sekali bahwasanya ya khalifah yang membuat kebijakan untuk memasukkan kuburan Nabi SAW ke dalam Masjid Nabawi kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meringankan hisabnya sebagaimana meringankan hisab kita, dan semoga Allah mengampuninya sebagaimana mengampuni kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, alhamdulillah saat ini pemerintah Saudi ya ini menjaga begitu ketat ya kuburan Nabi SAW ini agar orang-orang itu tidak melakukan sholat yang menghadap kuburan Nabi SAW ya. Areal yang searah dengan kuburan ke arah kiblat, kuburan Nabi ini yang ke arah kiblat itu disterilkan dari tempat-tempat sholat. Demikian. Yang ada adalah tempat raudhah yang di sekitarnya yang banyak kaum muslimin untuk sholat ya di sekitar itu. Demikian. Adapun ya areal kosong yang di belakang dari kuburan Nabi SAW itu ya itu tidaklah dibenarkan untuk sholat, bahkan dilarang ya. Bahkan kalau berdoa menghadap kuburan Nabi saja itu dilarang seperti itu ya. Ada polisi yang akan melarang dan orang-orang sekitar juga akan melarangnya. Demikian ya. Apalagi mau sholat menghadap kuburan Nabi SAW walaupun setentang dengan kiblat, ini tidak ada karena dikosongkan dan disterilkan. Demikian ya.
Karena Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah agar tidaklah dijadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Demikian ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan dari saudara kita ini, ya, dari mana datangnya dalil dan hadis? Ketahui bahwasanya dalil, ya, itu adalah sesuatu yang menunjukkan, ya, kepada kebenaran yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil. Ya. Dalil. Demikian, ya. Dalil itu disebutkan oleh para ulama, ya, kita ulangi. Dalil itu sesungguhnya adalah secara bahasa, dalil maknanya adalah mayadullu ala syai'in, yaitu sesuatu yang menunjukkan, ya, kepada sesuatu yang lain. Demikian. Kalau kita terjemahkan itu adalah bukti, demikian. Lebih tepatnya bukti kebenaran, seperti itu. Jadi kalau ditanyakan apa itu dalil, maka ya bukti tentang kebenaran. Maka kita katakan mana bukti tentang kebenaran sesuatu itu, maka ya itulah dalil, ya itulah dalil, ya. Jadi dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran, sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran, itulah dalil. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar, ya, maka yang berasal darinya itu tentunya adalah benar, ya, demikian. Oleh karenanya bila kita menyandarkan, bila kita ingin berada di atas kebenaran, maka kita harus menyandarkan, ya, apa saja yang kita inginkan itu berada di atas kebenaran itu kepada apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil disebutkan oleh para ulama itu ada dua. Yang keduanya ini adalah dalil wahyu, ya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ada menyebutkan dalil yang lain, yaitu dalil akli namanya, dalil akal. Ada juga yang mereka menyebutkan dengan dalil fitri, yaitu dalil fitrah manusia. Begitu juga ada mereka menyebutkan dalilul waqi', yaitu dalil tentang kenyataan. Ya, semuanya merupakan bukti kebenaran, ya, yang menunjukkan tentang kebenarannya sesuatu itu, demikian. Dan tentunya, ya, apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar, karena Allah adalah zat yang maha benar, ya, seperti itu. Dalil wahyu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu kalamullah, ya. Adapun hadis itu adalah kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi adalah kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Begitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dari Allah untuk menyampaikan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian. Itulah disebut dengan hadis. Nah, kita sebutkan apa sih maksud hadis? Jika telah kita mengetahui makna dari dalil, maka berikutnya kita akan menyebutkan makna dari hadis. Hadis itu salah satu dalil, ya, demikian. Salah satu dari dalil wahyu bahkan, ya. Salah satu dari dalil wahyu. Para ulama memberikan definisi, ya, tentang hadis, ya. Para ulama mereka memberikan definisi tentang hadis. Mereka menyebutkan, ya, hadis itu adalah, ya, manusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin, ya. Yaitu apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, ya,
ketetapan persetujuan dari Nabi SAW maupun sifat. Ya, sifat ini ada dua, sifat fisik maupun sifat karakter Nabi SAW. Demikian. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi itu namanya hadis. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, hadis itu kalau dia sahih dari Nabi SAW maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW ya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah akan membimbing rasulnya, utusannya ini agar sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkataan beliau, ya, perbuatan beliau, kemudian persetujuan beliau ini dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk perkataan beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah dia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah ungkapannya melainkan wahyu diwahyukan kepadanya. Demikian. Jadi wahyu dari Allah tentunya kebenaran. Kalau sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hal tersebut. Demikian. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, ibu saya termasuk orang yang percaya akan perdukunan dan ampuhnya doa orang-orang soleh. Saya punya kakak yang murtad, na'udzubillahi min dzalik. Kebetulan rumah tangganya lagi berantakan. Tadi ibu meminta pendapat ke saya, bagaimana kalau si kakak tersebut diobati agar pulang jadi Islam. Tapi saya tidak mengiyakan dan mengatakan kalau itu tidak diajarkan dalam agama. Tapi sepertinya ibu saya kecewa dengan jawaban saya. Ustadz, saya takut ibu saya malah mendoakan keburukan buat saya. Sebab saya tahu sifat ibu seperti apa. Mohon penjelasan Ustadz dan nasihat buat saya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ya, kepada terkhusus kepada ibu dari sang penanya, begitu juga saudara, ya, saudarinya, ya, yang semoga Allah SWT ya memberikan hidayah kepadanya untuk kembali ke dalam Islam. Demikian. Baik, ya. Sebenarnya yang diinginkan oleh sang ibu, ya, adalah solusi, ya, solusi. Hanya saja mungkin kita tidak mungkin sang penanya ini tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan sang ibu. Sebenarnya bisa, ya, bisa untuk, ya, diberikan solusi yang lain tanpa mungkin mematahkan semangat sang ibu. Ya, untuk saat ini barangkali tidaklah menjawab pertanyaan mengomentari terhadap perkataan sang ibu tersebut, tapi memberikan solusi. Ya, contohnya tadi kan bagaimana ketika sang ibu ini minta pendapat kepada sang penanya, ya. Bagaimana jika si kakak ini diobati? Nah, begitu kan? Yaitu barangkali datang ke orang pintar lalu ya diberikan ritual-ritual khusus sehingga nanti bisa terpengaruh lalu masuk Islam. Maka kita katakan, ya, tidak perlu sebenarnya untuk membantah atau mengomentari terlebih dahulu, akan tetapi mengatakan, ya, cukup mengiyakan, tapi diusahakan dengan cara yang lain. Seperti contohnya adalah dengan mendatangkan atau datang kepada seorang ustadz, seorang yang alim, ya, bahkan mungkin ulama yang bisa barangkali memberikan nasihat kepada sang kakak, ya, yang telah murtad tersebut. Lebih-lebih ini momen yang sangat tepat di mana rumah tangganya lagi berantakan, dia butuh pegangan, dia butuh pijakan, dia butuh dukungan, kan seperti itu. Maka orang-orang yang menjadi keluarganya ini bisa untuk, ya, merapat kepada dirinya, mendekat kepada dirinya, memberikan bantuan kepada dirinya, seperti itu. Memberikan solusi kepadanya. Ya, bisa jadi mungkin nasihat seperti, ya, mungkin berantakan rumah tangga itu disebabkan karena kemurtadannya, demikian, seperti itu.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebaiknya kembali kepada ibu, ya, menyampaikan bahwasanya kita usahakan agar kakak bisa kembali, ya, kepada Islam, ya, seperti itu. Nah, itu saja yang mungkin bisa diluruskan perkataannya, ya, dengan mengatakan barangkali, ya, mohon maaf ibu, ya, seperti itu, minta maaf terlebih dahulu, kemudian kita atau saya akan mengusahakan untuk, ya, mengembalikan kakak kepada Islam. Saya seperti itu, ya. Nanti kalau ditanya oleh ibu bagaimana caranya, ya kita usahakan, ya, orang soleh yang akan melakukan hal ini, seperti itu. Ya kita minta bimbingannya. Ya siapa itu? Ya ustadz contohnya. Orang yang benar-benar soleh, yang paham syariat, orang yang alim, ya, ya dalam agama, sehingga nanti bisa memberikan nasihat, bahkan doa kebaikan, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian ini. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf, ya. Kita kembali melanjutkan kajian pada waktu mendatang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.